Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah pastinya harus selalu sehat. Oke, sebelum kita mulai silahkan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Siap, Bra. Hormat, Bra. Gerak, Bra. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Sebelum kita mulai silakan dicek dulu sampah mungkin ada di gelodok. Tidak ada? Kalau ada dibuang, kalau tidak ada sudah bersih berarti bisa kita lanjut. Ada apa enggak? Oke, berarti bisa kita lanjut. Oke, sebelum saya mulai saya cek dulu kehadiran kalian. Afida Zahratun Nisa, Afidatul, Anis Setiawati, Anis Nurpita, oke, Anissa Eka, Dwi Nur Hidayatin, Eka Wulandari, Ervina, Eva Wit, Linda Ristiawati, hadir, Linda Tri, oke, hadir. Oke, jadi ada 4 yang sakit. Ada 4 yang sakit, jadi tolong dijaga kesehatannya ya. Kalau kalian sakit nanti tidak bisa ketemu sama saya. Nah, jadi seperti itu. Saya itu ngangenin. Oke, lanjut. Sebelum kita mulai materi hari ini adalah lanjutan dari pertemuan minggu lalu, yaitu transaksi pembayaran utang. Jadi hari ini kita akan bahas tentang transaksi pembayaran utang. Oke, jadi KD-nya, untuk KD-nya, nah ini KD-nya. Jadi untuk KD-nya yang pertama kalian bisa menganalisis pencaratan transaksi pembelian ini sudah ya. Berarti kita masuk ke pembayaran utang. Transaksi pembayaran utang. Terus yang kedua melakukan entry transaksi pembayaran utang. Jadi kita fokus hari ini transaksi pembayaran utang. Oke, untuk tujuannya. Oke, siswa mampu menganalisis dan mengklasifikasikan transaksi pembayaran utang. Itu yang kedua, siswa mampu mengentry bukti-bukti transaksi pembayaran utang. Itu materi atau tujuan yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, nah sebelum kita lanjut, ada yang masih ingat materi minggu lalu kita bahas apa? Ada yang masih ingat? Transaksi pembelian. Oke, transaksi pembelian. Nah, untuk transaksi pembelian yang sudah kita pelajari minggu lalu, kira-kira ada berapa macam? Oke, silakan angkat tangan. Oke, coba Indri. Ya. Seingat saya ada 3, Pak. Yang pertama pembelian barang dagangan, yang kedua pembelian aset, dan yang ketiga pembelian perlengkapan. Oke, betul sekali. Jadi untuk transaksi pembelian kemarin yang sudah kita pelajari ada 3. Yang pertama transaksi pembelian untuk barang dagangan, yang kedua transaksi pembelian aset, dan yang ketiga transaksi pembelian perlengkapan. Oke, yang kedua, kira-kira bagaimana langkah atau cara kita mengentry atau menginput transaksi pembelian ke dalam Mayop? Silahkan angkat tangan. Coba Afida yang duluan angkat tangan. Ayo Afida. Langkah-langkahnya adalah klik menu Borjas, kemudian klik menu enter Borjas, kemudian masukkan nama supplier, kemudian data supplier,
Oke, betul sekali yang disampaikan oleh Afidatul. Jadi langkah-langkahnya dalam menginput atau mengentry transaksi pembelian itu kita masuk ke menu apa tadi? Purchase. Setelah itu kita klik enter purchase. Setelah itu kita pilih supplier ya, nama supplier. Baru kita masukkan data pembelian. Setelah itu kita klik record. Oke. Kira-kira dari transaksi pembelian yang sudah kalian pelajari, terus di sini ada transaksi pembayaran utang. Kira-kira ada hubungannya apa tidak? Adakah hubungannya? Ada, benar ada. Jadi hubungannya apa kira-kira? Tadi kan ada transaksi pembelian barang secara kredit, secara tunai, baik itu barang dagangan, aset, ataupun perlengkapan. Nah, hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari apa kira-kira? Ada yang tahu? Belum? Gimana? Oke, temannya agak kedengeran, berdiri. Coba, Lin, diri Lin. Hubungannya dari materi kemarin tentang pembelian barang dagang secara kredit itu kan pasti menimbulkan utang, Pak. Ya. Kalau kita membeli secara kredit kan menimbulkan utang. Kalau Jadi? kita menjual itu baru menimbulkan utang. Jadi hubungannya dengan ini? Apa? Membayar utangnya yang akibat dari transaksi pembelian barang secara kredit. Oke, sebelum kita lanjut, silakan amati tayangan ini terlebih dahulu. Oke, ini terkait dengan media, ya, terkait dengan media. Silakan scan barcode yang ada di meja kalian itu adalah media yang akan kalian amati. Silakan untuk medianya di scan terlebih dahulu. Sudah muncul? Nah, jadi seperti ini ya, seperti depan ini ya. Sama persis. Kalau minggu lalu kan ada 3 scan ya. Ini saya jadikan 1. Jadi cukup 1 saja, bisa kalian putar-putar, bisa kalian perbesar dan perkecil. Oke, sudah bisa diakses? Sama persis dengan yang ada di depan? Oke, silakan diamati. Saya kasih waktu 3 menit untuk mengamati. Cukup ya waktu mengamatinya? Oke. Kira-kira dari yang kalian amati ada pertanyaan apa enggak? Oke, silakan. Ervina, Mbak Vina. Jadi kalau begitu cara input ke mayoknya sama seperti minggu lalu ya Pak, tentang pembelian barang. Oke, jadi cara inputnya apakah sama seperti yang minggu lalu? Jadi kalau minggu lalu kan kita bahas tentang bukti transaksi pembelian ya. Kalau ini kan pembayaran utang. Jadi cara inputnya kita lihat dulu di sini. Ya, kalau di situ sudah komponennya sudah memenuhi berarti bisa. Artinya apa? Ada nama supplier. Terus ada nama yang membayar. Ada membayar. Fokus. Ini masalah pembayaran utang, jadi fokus. Ada nama yang membayar. Terus ada nominal yang harus dibayar. Nah, selagi komponen itu ada, maka tetap bisa kita masukkan ke dalam mayok. Jadi seperti itu. Gimana, Ervina? Oke ya. Jadi untuk menambah pemahaman kalian, saya pengen silakan buat kelompok, 1 kelompok seperti biasa 5 secara acak. Oke, silakan buat kelompok terlebih dahulu. Ya. Nah, sekarang silakan diakses LKPD untuk barcode-nya ada di bangkunya masing-masing. Ya, silakan diakses LKPD-nya. Kalau terkendala
susah untuk barcode, bisa diklik link yang sudah saya kirim. Oke, itu adalah bukti-bukti transaksi pembayaran utang. Ya, akibat dari transaksi di pertemuan minggu lalu. Jadi ini nanti nyambung dengan minggu lalu. Silakan ini dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Masih nyimpen kan file minggu lalu? Oke, nanti bisa dilanjut. Ya, tapi sebelumnya diperhatikan dulu. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini kan ada dua ya, ada dua utang. Jadi kita perhatikan transaksi tadi itu pembayaran utang untuk tanggal berapa. Nah ini diperhatikan, ini untuk tanggal berapa. Nah, jadi kita masukkan sesuai dengan tanggalnya. Oke, silakan dibuka mayopnya. Semua buka mayop. Ya, semua yang buka. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah ini ada berapa ini? Ada cuma satu toh ya. Oh, kalau cuma satu berarti aman. Tinggal. Oke, silakan. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Ya, yang ini. Apa? Langkahnya ini tuh sama kayak itu enggak, Pak? Saya lupa. Iya, sama. Sama dengan ini. Ini langkah-langkahnya sama dengan ini. Bisa kalau itu. Ada tulisan itunya. Coba. Tulisan apanya? Cuma ada? Ini, CP ini aja. Berarti salah kamu bilangnya. Mana sudah selesai? Cepet tenan. Oh, dari tadi. Coba lihat. Sudah dari tadi. Oke. Oke, sudah semuanya? Sudah ya? Berarti bisa kita presentasi? Oke, kita presentasi sekarang. Jadi, udah? Kelompok tiga. Ayo kelompok tiga. Ayo silakan maju ke depan. Ayo silakan maju ke depan kelompok tiga. Aduh. Oke, silakan kelompok tiga untuk melakukan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan Presentasikan. Mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dokumen nomor 1, yaitu tentang pembayaran utang atas pembelian aset. Selanjutnya, untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh teman saya. Caranya sama dengan dokumen 6 tanggal 6 Desember 2020. Yang pertama klik purchase. Selanjutnya kita klik pay bill. Oh, sebenarnya itu serius tuh presentasi. Oke, yang pertama tadi klik. Purchase. Oke, terus Pay bill. Pay bill. Lalu kita masukkan supplier berhubung di sini kita sudah buat, jadi kita buka yang oke, sudah kita kalau buat. sebenarnya lantas juga. Nah. Oke, itu adalah hasil dari diskusi kelompok 3. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan Linda dari kelompok 2. Oke. Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Linda. Dia berpengaruh karena tanggal itu adalah tanggal di mana kita membeli aset secara kredit
Jadi tanggal ini itu adalah tanggal terjadinya pembelian aset. Jadi di minggu lalu kita kan sudah bahas atau sudah kita masukkan pembelian aset pada tanggal berapa itu? 8. Nah, tanggal 8 pembelian aset secara kredit, maka di tanggal ini, tanggal berapa ini? 20 itu adalah pembayaran utangnya. Jadi seperti itu. Makanya di sini dijelaskan tanggalnya. Itu untuk memperjelas bahwa transaksi ini adalah pembayaran untuk utang pada tanggal 8. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup? Oke, kalau cukup silakan ditutup. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus kelompok 3. Lagi? Cukup. Presentasinya mungkin ada yang mau presentasi? Ya, oke, sudah. Atau mungkin ada kelompok yang, Pak, saya kok tidak kebagian sama sekali. Saya pengen maju. Berarti yang oke itu kelompok 6 ya, sama sekali tidak dapat ya. Oke, tidak apa-apa. Jadi cukup ya untuk hari ini. Oke, kira-kira dari pembelajaran ini bisa kita tarik kesimpulan. Kira-kira siapa yang berani untuk menyimpulkan? Oke, silakan Linda. Oke, betul sekali yang disampaikan oleh Linda. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tadi yang sudah kita pelajari adalah transaksi pembayaran. Yang pertama, transaksi pembayaran utang untuk pembelian aset. Yang kedua, transaksi pembayaran utang untuk pembelian barang dagangan. Nah, langkah-langkahnya kita masuk ke menu purchase, terus pay bill. Setelah itu kita masukkan nama supplier, setelah itu kita masukkan data pembayaran utang, baru kita record. Jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Oke, kira-kira masih ada yang ditanyakan? Silakan terkait dengan pembelajaran. Cukup? Oke, kalau cukup silakan, ini ada soal evaluasi. Ya, soal evaluasi. Jadi soal ini untuk mengevaluasi pemahaman kalian dari pertemuan minggu lalu dengan pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan. Link saya kirim ke grup. Link soal evaluasi. Oke, silakan dikerjakan. 5 menit cukup? Sudah selesai? Sudah dikirim semua? Oke, sekarang yang kedua untuk refleksi pembelajaran. Link refleksi yang atas ya. Oke, untuk refleksinya sudah cukup? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai diletakkan lagi HP-nya. Ya. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup ya. Oke, bagaimana perasaannya? Oke, alhamdulillah. Jadi sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, coba dicek sampahnya. Mungkin yang bawa sampah tadi, yang bawa sampah. Oke, sudah dicek bersih. Oke, terima kasih. Untuk hari ini cukup. Silakan dipelajari pertemuan yang akan datang atau minggu depan terkait dengan transaksi penjualan. Jadi hari ini kita sudah selesai pembelian, minggu depan transaksi penjualan. Oke, bisa dipahami? Oke, sebelum saya akhiri, silakan
ketua kelas pimpin untuk berdoa. Oke, terima kasih ketua kelas. Jangan lupa laptop dimatikan, charger diringkesi. Ya, cukup sekian untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa istirahat.